Halo, selamat datang di channel Gambar Teknik. Di sini kita akan belajar menggambar teknik menggunakan software SolidWorks. Video ini akan membahas hal-hal dasar mengenai software ini. Kita mulai dengan membuat New Documents. Pilih icon New Document pada toolbar, dan pilih Part. Jika teman-teman mengalami grafik card issue seperti flickering atau black screen, berikut cara mengatasinya. Screen flickering atau layar berkedip di Windows 10 biasanya disebabkan oleh display driver. Untuk memperbarui display driver, teman-teman harus start PC dalam safe mode. Hapus instalan display adapter tampilan saat ini, lalu periksa pembaruan driver. Untuk melakukan start dalam safe mode, teman-teman bisa menggunakan cara berikut. Tekan logo Windows +R secara bersamaan pada keyboard. Ketik msconfig pada kotak ini. Dan pilih OK. Pilih Boot tab. Di bagian bawah Boot Option centang Save Boot. Dan pilih Minimal. Klik Apply dan OK. Lalu pilih Restart. Jika sudah masuk ke dalam save mode, klik kanan pada tombol Start dan pilih Device Manager. Expand Display Adapter. Klik kanan pada adapter yang ada kemudian pilih Uninstall Device. Centang Delete Driver Software for this device. Kemudian pilih uninstall dan restart PC teman-teman. Setelah PC menyala kembali, tekan tombol Windows +I. Pilih Update and Security. Windows Update. Check for update. Dan restart PC. Demikian cara mengatasi flickering akibat display driver. Di pojok kanan bawah, teman-teman bisa pilih satuan yang akan digunakan, biasanya untuk gambar teknik menggunakan satuan mmgs atau IPS. Pada jendela Feature Manager Design, kita mempunyai 3 komponen, front plane, top plane, dan right plane. Klik kanan pada top plane. Pilih Insert Sketch. Top plane berubah menjadi tegak lurus, perpendikular, terhadap pandangan kita. Dan kita siap untuk menggambar. Mari kita pasang grid. Kita bisa mengakses menu dari tab Option. Document Properties. Grid Snap. Centang Display Grid. Klik OK. Jika teman-teman tidak mempunyai tombol grid, klik kanan pada toolbar. Expand. Dan pilih Customize. Pilih tab Command. Pilih Sketch. Dan tarik ikon Grid Snap ke toolbar Sketch. Klik OK. Pilih Rectangle. Dari koordinat 0. Tarik sebuah rectangle. Sekarang kita beri dimensi. Kita lihat di sini 2 garis berwarna hitam. Dan 2 yang lain berwarna biru. Hitam berarti garis tersebut sudah define. Biru berarti under define. Pilih tool Smart Dimension. Klik kiri garisnya. Dan tarik dimensinya. Jendela dialog dimension akan terlihat.
Ketik 80 atau angka yang kita inginkan. Ada beberapa pilihan untuk accept, cancel, atau regenerate the model. Klik accept atau centang hijau. Klik kiri garis atas dan tarik dimensinya. Ketik 100 mm. Dan klik accept. Sekarang teman-teman bisa melihat semua garisnya berwarna hitam. Yang berarti rectangle tersebut telah fully defined. Sekarang kita siap melakukan extrude. Klik fitur. Pilih extrude tool. Kita sekarang melihat preview dari kotak tersebut. Teman-teman bisa menarik tanda panah yang berwarna merah naik atau turun. Atau kita bisa memasukkan dimensi pada text box di sini. Sebagai contoh kita akan mengetik 50 mm. Klik pada tanda centang hijau untuk OK. Dan kotak telah terbentuk. Extrude fitur muncul di sini. Sketch ada di bawah extrude. SolidWorks merupakan fully parametrical program. Artinya kita bisa merubah dimensi apapun sewaktu-waktu sesuai keinginan kita. Double klik di kotak. Mari kita rubah dimensi ini dengan cara double klik menjadi 190 mm. Klik Regenerate. Kotak akan secara otomatis berubah dimensinya, klik OK. Selanjutnya, kita akan mereview interface SolidWorks. SolidWorks berperilaku seperti interface bawaan Windows. Kita mulai dengan melepas salah satu panel. Kita bisa pasang di sisi kanan, bawah, dan juga sisi kiri. Di sisi ini kita mempunyai Command Manager. Yang pada versi terdahulu, toolbar ini bisa dilepas dan dipindahkan. Tetapi sekarang hanya bisa dihilangkan dan dipasang. Klik kanan pada toolbar Command Manager dan pilih Customize. Di sini kita bisa memilih menu yang bermacam-macam. Contohnya blok. Jika kita centang pada bagian ini, maka menu blok akan muncul di luar toolbar Command Manager. Di komputer saya menu blok muncul di atas, dan dapat dipindah-pindahkan ke semua sisi. Uncek untuk menghilangkan menu blok. Kita bisa uncek large button with text. Dan teman-teman bisa lihat perubahan di ikon-ikon pada toolbar. Pada tab Customize teman-teman juga bisa memilih toolbar yang diinginkan agar muncul dengan mencentang pada kotak-kotak di bagian sini. Pada tab ini juga, teman-teman bisa memunculkan tab yang secara default tersembunyi dengan cara klik kanan dan pilih Show Tab. Di bagian opsin teman-teman bisa memunculkan tooltips apabila kursor diarahkan ke ikon pada toolbar.
Di bagian ini juga teman-teman bisa mengunci toolbar yang sudah dipasang sehingga tidak bisa dipindah-pindahkan. Merubah ukuran icon. Dan ada pengaturan konteks toolbar. Pada tab menu teman-teman bisa mengkustomisasi menu. Pada tab keyboard teman-teman bisa membuat shortcut dengan kombinasi tombol keyboard. Command juga bisa diakses dengan klik kanan pada mouse. Contohnya klik kanan pada permukaan atas, teman-teman bisa menemukan beberapa command yang umum digunakan. Ketika teman-teman klik kanan tadi, bisa dilihat di bagian feature, perintah extrude akan terhighlight. Teman-teman juga bisa klik kanan pada feature untuk mengakses beberapa command, seperti edit sketch, edit feature dan sebagainya. Klik kanan pada sketch, teman-teman bisa juga mengakses command. Teman-teman bisa membagi main Windows menjadi 4 bagian, dengan cara arahkan kursor ke bagian atas ini, pilih tab Windows, Viewports dan pilih For View. Dan muncul pandangan tampak depan, tampak kiri, tampak atas, dan isometrik. Jika kita zoom menggunakan tombol tengah pada mouse, maka keseluruhan window akan mengikuti. Nah, jika teman-teman ingin zoom pada salah satu window saja, maka teman-teman harus menonaktifkan link view. Caranya klik kanan pada bagian ini. Klik link views. Oke, sekarang kita kembalikan ke single view. Tombol tengah pada mouse selain untuk zoom, bisa juga digunakan untuk memutar objek gambar kita, dengan cara klik dan tahan. Kemudian gerakan mouse sesuai keinginan. Di atas sini ada toolbar view. Di sini ada perintah zoom to fit, zoom to area, previous view dan sebagainya. Pada tombol View Orientation kita bisa memilih pandangan depan, atas, samping, atau isometrik. Tombol selanjutnya Display Style. Tombol Hide Show Item teman-teman bisa memunculkan atau menyembunyikan drawing komponen. Bar bagian bawah adalah status bar kita. Mari kita buka sketch kita. Klik kanan dan pilih Edit Sketch. Pada status bar bisa teman-teman lihat bahwa sketch kita sudah fully defined. Juga bisa dilihat representasi pergerakan mouse kita. Di pojok kanan atas kita mempunyai apa yang disebut dengan confirmation corner. Fitur-fitur lainnya akan kita pelajari ketika kita akan mulai menggambar. Sekian video kali ini. Terima kasih.